Yo, para Wiburubaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen tier list. Nah, ini segmen baru gitu kan yang gue bikin dan ya sesuai namanya lah. Ini bakal jadi segmen yang berisi list dan ya tier list kali ini adalah tier list anime isekai teraneh menurut gue. Oke, ini menurut gue aja ya. Kalau menurut lo beda ya udah gitu. Dan ini konteksnya adalah animenya, bukan novel ataupun manganya. Jadi yang benar-benar gue bahas itu ya anime isekai yang teraneh gitu loh. Tapi ya sebelum lanjut ke pembahasannya, kalau lu mau dukung gue lebih jauh, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Atau kalau lu mau dukung gue tapi pengennya bayar pakai pulsa, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Nah, kalau lu gabung ke membership Warga Isekai, lu bisa akses konten eksklusif yang gue bikin. Kayak 2 cerita original bikinan gue sendiri, yaitu Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji sama Ninaru yang udah sampai ke volume 14 dan The Zero Esper yang udah sampai ke chapter 12. Sama satu cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet yang ya baru sampai 5 chapter sih. Dan kalau lo belum nonton, lo bisa nonton dulu kocok secara gratis gitu kan. Linknya gue taruh di deskripsi. Dan kalau lo tertarik gitu kan buat lanjut dengerin storytelling dari cerita buatan gue ya, lo bisa lah gabung ke membership Warga Isekai. Dan oke lah ya, daripada gue banyak bacot lagi nih ya, mending lo pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah kita langsung aja ke tier listnya. Anime aneh pertama, iya apalagi kalau bukan Kenja no Mago. Nah, kenapa Kenja no Mago itu anime aneh? Pertama, MC-nya jelas-jelas gitu kan, direinkarnasi dengan segala ingatannya. Tapi kenapa dia masih kayak bocah waktu pertama kali di Isekai? Padahal udah jelas gitu ya, di episode 1 dikasih tahu kalau MC-nya itu om-om yang umurnya udah kepala 3. Harusnya secara pemikiran dan mental ya dia udah kayak sebelum dia direinkarnasi lah gitu kan, udah mental dan pola pikir seseorang yang udah dewasa gitu. Tapi kenapa pola pikirnya itu masih kayak bocah? Dan itu makin diperparah waktu si MC itu bikin skill-skill OP make pengetahuannya di bumi. Yang berarti dia itu emang pinter dong, karena ya dia pakai ilmu fisika dan juga kimia. Yang harusnya dengan otak kayak gitu, dia bisa beradaptasi di isekai dengan gampang dong, bukan malah kayak orang bego begitu. Nah, beda kasus nih, kalau di episode awal dijelasin mental dan pola pikir si MC itu mengikuti umurnya di isekai, bukan dari pengetahuannya waktu di bumi. Nah, kalau kayak gitu ya no problem gitu, soalnya kan ada penjelasannya, case-nya jelas lah. Lah ini kucuk-kucuk direinkarnasi ke isekai tanpa penjelasan apa-apa. Kita cuma dikasih penjelasan ya kalau dia punya ingatan kehidupannya waktu di bumi. Apalagi waktu dia bagiin item sihir gitu kan yang sekelas harta nasional tanpa nyari tahu dulu gitu. Sihir yang lumrah di isekai itu kayak apa sih? Lah kan kakeknya Sage gitu kan. Terus juga neneknya ya penyihir terkenal lah. Masa iya MC nggak pernah nanya, setidaknya tanyalah gitu kan sihir yang lumrah seperti apa gitu kan. Kehidupan di kerajaan seperti apa, itu kagak ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Yang harusnya orang normal ya nanya dong masalah itu gitu loh. Nah itu baru satu gitu. Bagian kedua yang aneh, ceritanya nggak jelas karena si MC itu nggak punya tujuan sama sekali waktu di isekai. Dia bilang pengen hidup santai, pengen hidup tenang gitu kan. Terus ngapa dia malah masuk ke dalam konflik yang padahal itu konflik bisa dia hindari. Dan gak ada alasan juga gitu kan si MC terlibat di dalam konflik karena tujuan villainnya itu bukan si MC. Dan gara-gara terlibat di dalam konflik, kehidupan si MC sama orang-orang di sekitar MC jadi terancam juga kan. Lain cerita gitu kalau si MC punya hobi gelut atau ya kehidupan damainya jadi terancam gitu kalau dia nggak terlibat di konflik itu. Tapi nyatanya kagak, kehidupan damainya si MC itu juga nggak bakal terancam kalau dia mengabaikan villainnya. Dan juga ya si MC itu nggak punya hobi gelut gitu. Jadi ya buat apa dia terlibat dalam konflik? Nah kalau MC-nya diganti gitu kan sama villainnya ya si Raja Iblis itu gitu, itu ceritanya pasti bakal lebih bagus gitu loh. Mulai dari lore Raja Iblisnya, atau bisa dibilang ya latar belakang dari Raja Iblisnya, tujuan Raja Iblisnya, kehidupan dark si Raja Iblis, semuanya lebih menarik gitu kan ketimbang bocah nggak jelas yang nggak punya tujuan gitu, yang katanya om-om tapi pola pikir dan mentalnya kayak bocah kemarin sore gitu. Nah bagian aneh ketiga yaitu ceritanya yang monoton dan ya bucin yang dipaksain banget sampai gua
enak sendiri gitu nontonnya. Dan ya seandainya ada mesin waktu gitu kan, ya gue pengen balikin waktu gue gitu yang sia-sia gara-gara nonton Kenja no Mago ini. Anime teraneh kedua adalah Concaption. Nah, kenapa sih Concaption itu jadi anime teraneh? Ya itu sih kayaknya nggak perlu dijelasin, nggak perlu ngomong panjang lebar gitu. Dari ratingnya aja lu udah bisa ngeliat lah kalau ini anime yang bener-bener definisi dari anime ampas yang cuma buang-buang biaya produksi dan waktu pengerjaannya gitu kan. Bahkan yang nonton pasti ngerasa buang-buang waktu nonton anime ini. Kenapa ya? Karena cerita animenya cuma bikin anak, dan bikin anak demi menyelamatkan dunia. Udah gitu-gitu aja gitu kan selama 12 episode. Udah gitu, gua kira anak beneran ya. Nggak taunya malah kayak pet kampret. Jadi 12 episode itu kita ya ngeliatin si siapa MC-nya itu bikin pet anjing tapi sambil esek-esek gitu kan. Dan ya sama aja kayak Kenja no Mago. Gua berasa ya buang-buang waktu nonton anime ini. Anime isekai teraneh ketiga adalah Isekai Cheat Magician. Nah, kenapa Isekai Cheat Magician itu jadi anime teraneh? Jujur, awal gue tertarik gitu kan sama premis anime ini. Karena ya ke isekai sama teman masa kecil yang dia cintai, itu beda gitu kan dari yang lain gitu. Tapi gue langsung drop pas di episode 6 karena ceritanya yang terlalu monoton. Sama lah kayak Kenja no Mago yang ya ceritanya datar aja gitu kan. Terus si MC itu nggak punya kepribadian yang jelas. Gua yang nonton 6 episode aja itu udah bisa ngeliat kalau kepribadian MC itu berubah-ubah. Nah, terus kan dia diisekai sama teman masa kecilnya gitu kan yang dia sukai. Yang gue pikir ini cowok bakal setia dong. Nggak taunya ya ngeharem juga anjir. Gue nggak benci harem, lu tau lah gitu. Gue suka bahas harem. Tapi khusus anime ini nggak cocok banget dijadiin harem. Karena di premis ceritanya si MC itu digambarkan sebagai cowok yang setia. Yang cuma butuh teman masa kecilnya doang, nggak butuh cewek lain. Tapi kucuk-kucuk malah jadi harem. Nah kalau premis ceritanya itu menggambarkan teman masa kecilnya dia yang suka sama dia, tapi si MC-nya itu biasa aja, ya itu nggak apa-apa gitu dijadiin harem. Karena MC-nya biasa aja gitu, dia nggak punya rasa. Lah ini kagak, dia suka sama heroin dan setia banget lah di premis kayak gitu. Tapi malah jadi harem, itu udah keluar konsep anjir ceritanya. Terus nggak ada latar belakang sama sekali. Ceritanya itu ya satset gitu kan. Bahkan ya sekelas Kenja no Mago aja itu masih ada latar belakangnya loh. Nah ini kagak ada sama sekali gitu. Terus tempo cerita yang cepat banget. Kita udah biasa lah gitu kan ngelihat anime dengan tempo cepat yang to the point gitu. Tapi Isekai Cheat Magician itu lebih cepat dari itu. Saking cepatnya sampai banyak banget plot hole. Gimana ya gue jelasinnya ya. Jadi kalau biasa kita ngeliat to the point itu kayak poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 gitu kan. Di Isekai Cheat Magician kita ngeliat poin 1 terus langsung loncat ke poin 3, langsung loncat lagi ke poin 5. Itu kayak gitu tuh di Isekai Cheat Magician. Terakhir, MC kekuatannya udah dibikin unik nih. Gak bisa make sihir elemen. Itu keren gitu kan, unik gitu di anime itu. Tiba-tiba ada spirit dan si MC itu jadi bisa make sihir elemen gitu karena spirit. Kesan unik si MC jadi hilang kan gara-gara itu. Dan ditambah gak ada penjelasan kenapa si MC bisa make spirit. Yang ngebuat ceritanya jadi makin aneh lagi. Kayak yang gue bilang tadi, ya tidak ada penjelasan latar belakang sama sekali. Anime teraneh keempat adalah Tensai Kizoku. Nah kenapa Tensai Kizoku itu jadi anime teraneh? Kalau ini sih nggak usah ditanya gitu kan. Gua udah buat reviewnya jadi ya harusnya lu udah pada tahu gitu kenapa gua anggap anime ini tuh aneh. Pertama ya MC-nya yang terlalu lebay buat seseorang yang punya mental dan pola pikir anak SMA. Kasusnya sama lah kayak Kenja no Mago. Gue udah baca manganya dan di manga ya dia kalem gitu kan. Gak lebay banget kayak di anime kayak macam bocah yang ya bocah banget lah kelakuannya. Kedua para lolinya itu lonet semua. Gua nggak ada masalah sama loli. Lu mau suka sama loli, gua nggak peduli sama sekali. Tapi di anime ini, lolinya itu lonet banget asli. Lonet banget. Bahkan nih ya temen gua gitu yang suka sama loli, maksudnya ya gemes lah kalau ngelihat loli gitu. Dia nggak suka sama anime ini karena ya lolinya lonet semua. Bocah yang belum genep 10 tahun udah mikirin cinta-cintaan.
udah mikirin nikah, udah mikirin tidur bareng. Itu apalagi kalau bukan lonet, anjir. Ketiga, karakter yang udah pada tua gitu kan, itu nggak ada wibawanya sama sekali. Kayak rajanya, duknya, ataupun bapaknya si MC. Kagak ada wibawanya sama sekali. Padahal mereka itu bangsawan loh. Harusnya bangsawan punya wibawa gitu. Bahkan bagi seorang villain gitu kan, kalau emang dia bangsawan harusnya dia punya wibawa. Tapi di anime ini mau villain mau bukan, semua bangsawan tidak ada wibawanya sama sekali. Ya kalau lo mau tahu lengkapnya gitu kan pendapat gue soal anime Tensai Kizoku, lo bisa nonton review gue di video kemarin soal anime Tensai Kizoku. Anime teraneh kelima itu The Eminence in Shadow. Nah, kenapa The Eminence in Shadow itu jadi anime teraneh? Ya sebelum gue bahas, gue yakin sih pasti banyak banget yang marah-marah ke gue gitu kan pas gue bilang ya anime Kagejitsu itu aneh. Tapi ya nyatanya ya emang aneh animenya, anjir. Oke, animenya ya, bukan manganya ataupun novelnya, tapi animenya. Khusus animenya doang nih yang aneh gitu. Dan di mana sih anehnya? Pertama, patung Seven Sets di shopping mall Mitsugoshi. Itu patung segede gaban gitu. Masa iya kagak ada yang sadar apa gimana sih? Buta apa gimana gitu loh. Apalagi Iris gitu kan yang jelas-jelas udah ketemu sama Alpha dan ngeliat mukanya Alpha. Masa iya nggak sadar gitu loh itu mukanya Alpha dipajang di situ. Kedua, topeng. Gua nggak masalah si Chit nggak pakai topeng karena ya dia masih pakai tudung gitu lah. Ya setidaknya orang susah lah ngelihat mukanya gitu. Tapi buat Alpha, Beta, Gamma, Epsilon dan yang lainnya, kemana topengnya? Nah harusnya muka mereka itu kan udah kelihatan dong gitu karena mereka nggak pakai topeng. Terutama Alpha sama Beta yang harusnya udah ketahuan karena ya muka mereka udah ditampilin di depan umum gitu loh. Tapi nyatanya kagak, itu karakter pada buta apa gimana sampai mereka nggak sadar kalau si siapa Natsume itu Beta gitu. Dan yang ditemui Iris itu Alpha, pemimpin Mitsugoshi, ya Gamma, anggota Shadow Garden. Masa iya kagak ada yang sadar gitu, lu buta apa gimana? Terus mob di anime The Eminence in Shadow itu bener-bener dijadiin karakter mob sama sekali. Bukan NPC lagi tapi mob. Nah mob di anime Kagejitsu itu pada kagak ada reaksinya sama sekali waktu Chit ngebuat sihir dengan skala gede di episode 20. Bahkan gitu kan bukan cuma karakter mob. Karakter penting sekelas Alexi aja itu nggak ada reaksinya sama sekali. Kan aneh gitu loh. Itu jelas-jelas sihir Chit kelihatan karena temennya Chit gitu kan yang botak gitu. Itu ngomong, dia bilang dia ngelihat sihirnya Shadow dari luar ibu kota. Yang berarti gitu kan itu sihir kelihatan dan dia aja bisa gitu ngelihat dan bereaksi. Masa sekelas Alexia gitu yang merupakan heroin malah diem aja. Itu aneh. Yang sebenarnya ya banyak lah hal aneh di anime Kagejitsu. Tapi ya kayaknya alasannya itu udah cukup lah buat bikin Kagejitsu jadi salah satu anime teraneh yang gue masukin. Oke, anime ya, bukan manga ataupun novel. Karena sejauh ini manga sama novelnya itu bagus, animenya doang yang aneh. Anime teraneh keenam adalah Fantasy Bisoujo. Nah, kenapa Fantasy Bisoujo itu jadi anime teraneh? Ya sebenarnya ya ketimbang aneh sebenarnya gue lebih ke arah nggak suka sih sama anime ini gitu. Karena ya dari awal aja gue nggak suka sama premis ceritanya yang cowok jadi cewek. Terus ngeromance lagi sama temen cowoknya gitu. Sumpah geli banget gue. Makanya ya gue nggak suka gitu sama anime ini. Apa sih gitu motivasi autor bikin karakter cowok jadi cewek terus ngeromance lagi sama temen cowoknya itu kayak kampret. Gua yang nonton di bagian awalnya doang itu enek gitu loh, literally enek sampai pengen muntah gara-gara bagian awal dari Fantasy Bisoujo gitu loh. Anime teraneh ketujuh adalah My Isekai Life. Nah kenapa My Isekai Life itu jadi anime teraneh? Karena gitu kan kasusnya ya sama kayak Kagejitsu, manga dan novelnya masih oke gitu, tapi animenya nggak jelas, bener-bener kagak jelas. Alur cerita yang jadi maju mundur lah. Ya kalau maju mundur doang it's okay gitu. Tapi ini ada beberapa cerita yang malah keskip gitu. Skipnya kejauhan lagi. Dan konsep ceritanya jadi malah kagak jelas. Di manga si MC habis ngeluarin sihir naga gitu. Itu kan energi sihirnya minus tuh. Terus langsung pingsan. Gak ada adegan si MC mikir dulu, ngomong dulu gitu. Tapi di anime ada adegan si MC mikir dulu dan ngomong dulu gitu loh.
Terus di episode terakhir gitu kan, MC-nya itu nge-spam sihir naga. Sekali sihir aja gitu kan, mananya dia itu langsung minus loh. Lah ini dia nge-spam cok. Itu sama kayak Jinton di Naruto yang di-spam di Boruto. Dan dari awal, mana si MC itu udah minus gitu ya. Terus dia nge-spam sihir naga. Itu kalau pakai logic manganya dan logic novelnya, si MC udah mati. Fix si MC itu udah mati gitu loh. Lah, satu kali sihir aja si MC pingsan. Ini di spam. Ya apalagi kalau nggak mati. Anime teraneh ke-8 adalah Isekai Mekyu Harem. Nah, kenapa sih gitu Isekai Mekyu Harem jadi anime teraneh gitu? Padahal gue suka ngebahas harem. Nah, ya bagi gue ini cerita tuh aneh karena ya ceritanya monoton. Si MC nggak punya tujuan sama sekali selain ya esek-esek sama para betina. Masa iya lu selama 12 episode ceritanya flat banget gitu kan? Gitu-gitu aja, nggak ada world buildingnya sama sekali. Bahkan sekelas Kenja Nomago aja yang ya sering gua roasting gitu kan, pas lagi live masih ada world buildingnya. Lah ini anime kagak ada sama sekali. Itu bener-bener definisi dari monoton. Gue yakin sih kebanyakan yang nonton Isekai Mekyu Harem itu ya pengen ngelihat kebrutalan si MC dan esek-eseknya doang gitu. Buat ngelampiasin ya perasaan mereka yang nggak bisa merasakan hal itu gitu loh di RL. Ya nggak salah sih, cuma ya yang jadi pertanyaan gitu, kenapa ceritanya monoton dan gitu-gitu aja? Setidaknya kasih world building lah gitu kan, MC-nya kasih tujuan atau ya sesuatu yang bisa ngembangin cerita gitu, biar ya kita orang yang nonton anime karena ceritanya gitu kan, yang ceritanya bagus, jadi bisa ngikutin juga gitu loh, bukan sekedar ya cuma kebrutalan dan esek-esek doang yang dijual anjir. Ya itu aja sih kalau gue bahas anime isekai teraneh gitu kan. Kalau bahas MC isekai itu udah beda lagi nih listnya. Dan kalau bahas soal seluruh anime nggak cuma isekai, jelas lebih banyak dari ini gitu. Tapi ya karena konteksnya itu anime isekai doang, ya ini doang gitu anime isekai teraneh menurut gua. Dan kalau lo punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lo pada lo bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lo suka sama pembahasan kali ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo gak suka, lo juga boleh dislike. Gue gak maksa lo buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.